Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi yang saya banggakan. Sebelum itu saya amat meminta maaf karena tidak bisa membersamai secara langsung pada pembelajaran kita pada hari ini. Namun, sebagai gantinya pembelajaran kita pada hari ini akan dimulai dengan cara yang sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kira-kira apa yang berbeda dari hari ini? Baiklah, karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengajak kalian menelusuri dunia lain. Dunia di mana semua hal yang menurut kita tidak mungkin akan menjadi sangat-sangat mungkin di dunia ini. Dunia apakah itu? Ya, dunia mungkin. Dunia di mana segala hal menjadi mungkin. Oke. Sebelum itu, pastinya kalian semua, bahkan saya sendiri, pasti pernah mendengar cerita rakyat ataupun dongeng yang diceritakan oleh nenek kita, kakek, ibu, atau ayah sekalipun. Bermacam-macam dongeng, bermacam-macam cerita rakyat. Tetapi, anak-anak sekalian, dongeng bukan hanya milik anak kecil. Dongeng menyimpan banyak sekali nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi kehidupan yang nyata dan relevan dengan kehidupan kita bahkan sampai saat ini. Baik, maka dari itu, pertemuan kita kali ini akan diawali dengan menyimak sebuah dongeng. Dongeng yang akan disimak adalah dongeng yang berjudul Kimas Bunang. Dongeng ini cukup terkenal di kalangan warga daerah Ogan Komering Ilir dan juga seringkali dihubungkan dengan daerah Ulu Palembang. Sangat amat menarik, bukan? Baiklah, siapkan imajinasi kalian, fokuskan otak kalian kepada dongengnya. Jika kalian menyimaknya dengan benar, dengan baik, maka imajinasi kalian seakan-akan berbentuk, bersuara, dan bahkan bisa dirasakan. Baiklah anak-anak sekalian, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan, kita simak dongeng berikut ini. Selamat menyimak. Kimas Bunang. Pada zaman dahulu, sebelum terbentuknya suatu dusun ataupun kampung, hiduplah beberapa kelompok keluarga yang terpencar-pencar tempat tinggalnya dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hidup mereka sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar. Jika dirasa suatu tempat tidak mampu lagi memberikan mereka bahan makanan, mereka akan berpindah lagi ke tempat yang lainnya. Kelompok keluarga tersebut diantaranya adalah kelompok susukan di Karanghanyut yang diketuai oleh Puyang Kimas Bunang dan dibantu oleh 3 orang, yaitu Karibao, Puyang Ketip, dan Puyang Bajang. Kimas Bunang terkenal karena bijaksana dan sakti. Suatu saat, ia mengumpulkan seluruh kelompok keluarga yang ada untuk bermusyawarah, memilih pemimpin dan mendirikan dusun untuk tempat tinggal mereka bersama. Musyawarah pun berhasil. Musyawarah menghasilkan pemimpin dan tempat yang akan dibangun untuk dusun dan akan mereka tinggali. Mereka yang terpilih menjadi pemimpin diantaranya ialah Puyang Jipak diangkat sebagai Depati, lalu Puyang Kimas Bunang diangkat sebagai Panglima, dan beberapa tokoh-tokoh lain sebagai Hulu Balang. Dusun pun didirikan di daerah Sungai Lagan dan diberi nama Ula Terbandung. Lalu Ula Terbandung diubah menjadi Ula Bandung. Setelah itu, setelah beberapa hari Dusun Ula Bandung terbentuk, tiba-tiba ada 3 orang asing yang memasuki Dusun Ula Bandung.
kedatangan orang asing itu disampaikan oleh rakyat dusun Ulak Bandung kepada Depati Jipang. Oleh Depati Jipang, ketiga orang asing itu diperintahkan menghadap. Waktu ditanyai, mereka menjawab bahwa mereka berasal dari negeri silam atau negeri yang tak kasat mata yang bernama negeri Resam. Mereka bilang bahwa mereka diutus oleh Raja Negeri Resam untuk menemui Kimas Bunang. Ketiga orang asing itu adalah Putra Maya, anak Raja Negeri Resam, dan kedua hulu balangnya. Ketiga orang ini dapat menghilang. Kemudian mereka dibawa ke balai dusun untuk diperlihatkan kepada seluruh pimpinan dan seluruh rakyat dusun Ulak Bandung. Putra Maya pun meneruskan ceritanya. Ia pun berkata, "Kami ini penduduk negeri Resam atau negeri silam, negeri yang tak kasat mata. Kami ini orang baik-baik, jujur, tidak pernah berdusta. Sebab bila mana kami berbuat yang tidak baik, kami akan dibuang dari negeri Resam dan ditempatkan di ujung dusun. Orang silam yang dibuang di ujung dusun itu suka mengganggu orang." Kemudian Putra Maya menceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum dusun Ulak Terbandung atau dusun Ulak Bandung berdiri, Kimas Bunang pernah menolong seorang perempuan dan anak dari perempuan tersebut yang juga seorang perempuan. Mereka pada saat itu sedang sakit parah. Kimas merawat mereka dengan tulus tanpa tahu siapa kedua perempuan itu sebenarnya. Dan diketahuilah bahwa kedua perempuan tersebut adalah ibunda dan adik dari Putra Maya, penduduk negeri silam. Saat dusun Kimas dilanda wabah, ibu dan adik dari Putra Maya ini kembali ke negeri silam tanpa sempat berpamitan kepada Kimas Bunang. Putra Maya pun menyampaikan maksud kedatangan mereka, bahwa mereka hendak melamar Kimas Bunang untuk menjadi suami adiknya, putri Raja Negeri Resam yang jatuh hati pada kebaikan hati Kimas. Sebagai tanda penerimaan, mereka memberikan sebuah azimat yang dapat membuka jalan ke negeri Resam kepada Kimas Bunang. Negeri yang awalnya tak kasat mata itu akan bisa dilihat dan didatangi oleh Kimas Bunang. Lalu kemudian Kimas Bunang pun datang melamar anak Raja Negeri Resam dan diterima tentu saja. Tapi dengan syarat Kimas Bunang tidak boleh berdusta barang sedikit pun, barang sekecil apapun itu. Syarat ini diterima oleh Kimas Bunang. Kawinlah Kimas Bunang dengan anak Raja Negeri Resam. Dari perkawinan ini, Kimas Bunang mendapat seorang anak laki-laki. Amat sangat membahagiakan. Tapi ini bukanlah akhir. Kebahagiaan itu tidak berlangsung cukup lama. Suatu hari, dusun Ulak Bandung diserang oleh orang-orang pinggiran atau orang-orang negeri silam yang dibuang ke ujung dusun karena berbuat jahat. Mereka ini sakti dan mampu menghilang. Kimas Bunang pun turun langsung untuk melindungi rakyatnya. Saat hendak pergi, ia hendak berpamitan dengan anaknya yang masih kecil. Anak itu menangis meminta ikut. Berulang kali Kimas menenangkan, namun tangis itu tak berhenti. Akhirnya, tanpa sadar dan di luar kendalinya, karena terdesak pula, akhirnya Kimas pun menenangkan anaknya dengan berkata, "Sudahlah nak, jangan mengikuti bapak. Kalau bapak pulang nanti, akan kubawakan telur kerbau." Kedustaan Kimas Bunang ini adalah mengatakan telur kerbau, sedangkan kerbau tidak bisa bertelur. Kemudian kebohongan tersebut didengar oleh istrinya. Nasi sudah menjadi bubur.
kata sudah terkatakan. Berkatalah istri Kimas Bunang, "Oi, kakak Kimas Bunang, syarat bapak sudah kakak langgar dengan kata-kata dusta yang telah kakak katakan kepada anak kita." Hari itu merupakan hari yang nahas bagi Kimas Bunang. Azimat yang diberi oleh orang-orang Resam itu pun menghilang. Istrinya pun ikut menghilang. Kimas Bunang mencari Azimat dan istrinya, namun tak bertemu dan tak ketemu. Dengan hilangnya Azimat itu, Kimas Bunang tidak dapat menemui istrinya dan tidak dapat menemui anaknya pula. Bahkan untuk memasuki negeri Resam saja, Kimas Bunang tak bisa lagi. Dusun Ulak Bandung hancur lebur diserang oleh orang-orang silam pinggiran. Akibat penduduk Ulak Bandung melanggar pantangannya sendiri, yaitu menanam labu di hulu dusun. Pernah dijanjikan tidak boleh menanam labu di hulu dusun, tetapi labu ditanam dan berbuah. Masuklah orang silam menyerang dusun Ulak Bandung. Kemudian Kimas Bunang pulang ke rumahnya. Namun ia tak bertemu dengan istrinya, bahkan anaknya. Terduduk Kimas Bunang meratapi nasibnya. Tersadarlah ia bahwa benar-benar telah melanggar janjinya. Ia berkata, "Aku benar-benar melanggar janji. Aku sudah membohongi anakku." Dari cerita ini, kita tahu bahwa sekecil apapun kebohongan pasti akan ada risikonya. Dan janji tetaplah janji. Kita tidak boleh mengingkari janji sekecil apapun itu, bahkan janji besar sekalipun. Demikianlah dongeng tentang Kimas Bunang, tokoh yang bijaksana dan sakti. Dongeng ini memberikan kita pelajaran anak-anak bahwa kita harus selalu mengingat dan menjaga janji yang telah kita buat. Dan sekecil apapun kedustaan yang keluar dari mulut kita, ataupun yang kita katakan pasti akan ada risikonya. Maka dari itu, dalam menjalani hidup, kita harus selalu berkata jujur dan sebisa mungkin menghindari kedustaan. Baiklah, terima kasih karena telah menyimak dongeng ini sampai akhir. Semoga pesan moralnya bisa kalian tangkap dengan baik ya anak-anak. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak dongeng tadi, barulah kita akan memulai pembelajaran yang pastinya akan menyangkut atau terkait juga dengan dongeng yang sebelumnya. Setelah ini, kalian akan melanjutkan pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan. Ini juga menjadi bentuk agar saya tahu siapa saja dari kalian sejauh ini yang mampu menangkap alur pesan moral dari cerita yang baru saja kalian dengarkan. Baiklah, pertanyaannya akan Ibu diktekan. Ini soal berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 10 soal. Kalian pasang telinga kalian baik-baik dan silakan untuk dicatat. Ibu tidak akan mengulanginya ketika soal sudah ke soal yang berikutnya. Maka kalian harus mendengarkan dengan baik dan mencatat dengan benar. Dan jawablah dengan benar juga. Baik. Soal pilihan ganda, menyimak dongeng Kimas Bunang. Ya, itu bisa jadi judul di bagian atas catatan kalian. Tulis soal pilihan ganda. Menyimak dongeng Kimas Bunang. Kimas Bunang diberi tanda kutip karena itu judul. Kalian sudah belajar kemarin kan? Baik, pintar. Soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa nama dusun yang akhirnya didirikan oleh hasil musyawarah? Tanda tanya. Baik, saya ulangi. Pertanyaan yang pertama, apa nama dusun yang akhirnya didirikan oleh hasil musyawarah? Opsi A, Dusun Karang Laut, Dusun Karang Laut, B, Ulak Terbandung atau Ulak Bandung,
Saya ulangi, B. Ula terbandung atau ula Bandung. Lalu opsi C, resam. Dan opsi D, Sungai Hulu Lagan. Baik, itu dia pertanyaan dari soal yang ke-1. Ya, itu tadi soal yang ke-1. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Yaitu pertanyaannya adalah dari mana asal 3 orang asing? Dari mana asal 3 orang asing yang tiba-tiba datang ke ULA Bandung? Saya ulangi, dari mana asal 3 orang asing yang tiba-tiba datang ke ULA Bandung? Sudah, saya rasa sudah. Kita lanjut ke opsi A. Opsi A, negeri tengah hutan. Negeri tengah hutan. B, negeri silam atau resam. Negeri silam atau resam. Lalu C, negeri Karanghanyut. Negeri Karanghanyut. Lalu opsi terakhir atau opsi D, negeri Sungai Jernih. Maaf, D, negeri Sungai Jernih. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Sudah semua, saya rasa soal nomor 2 tadi ya. Soal ketiga, apa tujuan utama kedatangan Putrajaya beserta 2 hulu balangnya? Saya ulangi, apa tujuan utama kedatangan Putrajaya beserta 2 hulu balangnya? Sudah. A, mencari harta karun di ULA Bandung. Mencari harta karun di ULA Bandung. B, menyerang dusun dan mengambil alih wilayah. Menyerang dusun dan mengambil alih wilayah. C, mengucapkan terima kasih dan melamar Ki Mas Bunang untuk adik Putrajaya. C, mengucapkan terima kasih dan melamar Ki Mas Bunang untuk adik Putrajaya. Oke. Lalu yang D, mengajak Ki Mas Bunang berperang. D, mengajak Ki Mas Bunang berperang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Soalnya adalah apa hukuman yang akan didapatkan oleh penduduk negeri Resam? Apa hukuman yang akan didapatkan oleh penduduk negeri Resam jika melakukan hal yang tidak baik? Apa hukuman yang akan didapatkan oleh penduduk negeri Resam jika melakukan hal yang tidak baik? Baik, selesai. Opsi A, penduduk Resam akan dihukum cambuk sebanyak 33 kali. Saya ulangi, A, penduduk Resam akan dihukum cambuk sebanyak 33 kali. B, penduduk Resam akan mendapat sanksi sosial seumur hidup. B, penduduk Resam akan mendapat sanksi sosial seumur hidup. C, penduduk Resam akan dibuang dari negeri Resam
penduduk resam akan dibuang dari negeri resam dan ditempatkan di ujung dusun. Oke. D. Penduduk resam tidak akan mendapatkan hukuman apapun karena berperilaku baik atau buruk adalah pilihan masing-masing orang. Saya ulangi, D. Penduduk resam tidak akan mendapatkan hukuman apapun karena berperilaku baik atau buruk adalah pilihan masing-masing orang. Oke. Lanjut ke soal ke-5. Apa syarat yang diterima oleh Ki Mas Bunang sehingga lamarannya kepada anak Raja Negeri Resam diterima? Oke, kecepatan ya. Apa syarat yang diterima oleh Ki Mas Bunang sehingga lamarannya kepada anak Raja Negeri Resam diterima? A. Ki Mas Bunang tidak boleh berdusta. B. Ki Mas Bunang harus memberi mahar sebesar 99 ton emas. Oke, sudah. C. Ki Mas Bunang wajib mencium kepala anak Raja Negeri Resam, sebanyak 3 kali setiap malam. Lalu D. Ki Mas Bunang tidak boleh mengikuti peperangan apapun. Sudah. Kita ke soal ke-6. Soalnya, dari pernikahannya dan anak Raja Resam, kalian mengerti ya? Dari pernikahannya dan anak Raja Resam, berapa anak yang diperoleh Ki Mas Bunang dan apa jenis kelaminnya? A. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. B. 2 anak laki-laki. C. 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. D. 1 anak laki-laki. Soal ke-7. Apa akibat langsung setelah Ki Mas Bunang berkata dusta kepada anaknya? Apa akibat langsung setelah Ki Mas Bunang berkata dusta kepada anaknya? Opsi A. Ia kehilangan kesaktian. B. Ia dibuang dari dusun. C. Azimatnya menghilang dan istrinya menghilang. D. Ia berubah menjadi batu. Baik, selesai ya. Tidak akan saya ulangi lagi soal sebelumnya. Soal ke-8. Mengapa kata telur kerbau dianggap sebagai kebohongan? Saya ulangi. Mengapa kata telur kerbau dianggap sebagai kebohongan? Sudah. Opsi A. Karena kerbau tidak memiliki anak. A. Karena kerbau tidak memiliki anak. B. Karena kerbau
tidak bisa mengeluarkan telur. B. Karena kerbau tidak bisa mengeluarkan telur. C. Karena kerbau adalah hewan sakral. Saya ulangi. C. Karena kerbau adalah hewan sakral. Lalu D. Karena telur kerbau adalah pantangan dusun. Saya ulangi. Karena telur kerbau adalah pantangan dusun. Soal berikutnya, soal ke-9. Pertanyaannya adalah, siapa yang menyerang dusun Ula Bandung? Saya ulangi, siapa yang menyerang dusun Ula Bandung? Opsi A, penduduk dusun tetangga. B, pasukan Depati Jipang. Sudah. C, orang-orang resam yang dibuang. Orang-orang resam yang dibuang. D, penunggu Sungai Lagan. D, penunggu Sungai Lagan. Baik, kita ke soal yang terakhir. Soal ke-10. Apa pesan moral? Apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah Kimas Bunang? Apa pesan moral yang dapat diambil dari kisah Kimas Bunang? A. Kekuasaan lebih penting daripada janji. Opsi A. Kekuasaan lebih penting daripada janji. B. Janji tak boleh kita ingkari. B. Janji tak boleh kita ingkari. C. Azimat adalah sumber kebahagiaan. C. Azimat adalah sumber kebahagiaan. D. Orang sakti tidak membutuhkan kejujuran. D. Orang sakti tidak membutuhkan kejujuran. Baik, itu dia tadi 10 soal. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya. Dan semoga pemahaman kalian dalam menyimak bisa ditingkatkan atau dikembangkan jika sudah tinggi tingkatannya. Saya harap pembelajaran kita pada hari ini bisa membuahkan. Baiklah, itu dia tadi beberapa soal dari saya dan kalian sudah menjawabnya dengan baik. Dan soal tadi digunakan untuk menguji ketelitian dan pemahaman kalian mengenai alur, tokoh, dan pesan moral dari dongeng Kimas Bunang. Semoga latihan itu bisa membantu kalian dalam meningkatkan pemahaman kalian, meningkatkan kemampuan kalian dalam menyimak sesuatu, agar kalian bisa menangkap alur dengan baik, bahkan memahami makna di balik setiap peristiwa. Semoga ya, tetaplah menjadi siswa dan siswi yang bijaksana, yang tidak hanya mampu memahami suatu peristiwa secara garis besar, tetapi juga mampu menelaah pesan-pesan tersirat di dalamnya. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyempatkan diri kalian untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dengan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran kita yang selanjutnya.